Kemarin kayaknya seru Pak ya. Ya, alhamdulillah. Bapak aja seru kemarin tuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kemarin itu kita belajar tentang isim Isyarah. Apa yang kita pahami tentang isim isyarah? Isim isyarah. Isyarah itu mabni. Iya, mabni. Terus apa lagi? Kemudian ada dua macam, tuh jauh dan dekat. Nah, udah baca berarti. Ya, Bu ya. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Kalau bahasa kita no, ni. No. Kalau ni itu jauh atau dekat? Dekat. Ini dekat. Kalau no, Jauh. no orangnya no. Hah? Jauh. Jauh. Juga bahasa Arab. Ada isim mabni, yaitu isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk, baik dekat maupun jauh. Nah, namanya juga isim. Pasti ada istilah mudzakkar, muannas. muannas. Tuh, Ibu udah ngeprint belum? Udah nih lihat. Kalau saya nyalin. Oh ya, alhamdulillah tuh. Bagus. Enak nyalin, hafal jadinya. Iya. Yang mudzakkar tuh. Karena isim ada mudzakkar dan ada muannas. Mudzakkar yang jauh. Mudzakkar untuk jauh. Mudzakkar untuk yang dekat. Pertama dekat dulu ya, kedua jauh. Begitu juga muannas. Nah, yang mudzakkar itu seperti hadza. Terus hadzani. Hadzani itu dua orang. Dua orang. Haulai. Sering itu. Banyak. Artinya sama-sama ini. Ada, hadzani, haulai, dasarnya ada maknanya ini. Zalika. Zanika. Zaika. Artinya itu dasarnya. Jauh. Nah, kemudian yang muannas. Untuk dekat, hadhihi, hatani, haulai. Sama nih yang haulai ini. Tilka, tanika, ulaika. Dasarnya jauh. Itu apa jauh. Zanika jarang ya dipakai. Apanya? Zanika jarang dipakai. Jarang. Tapi sekedar tahu itu, saja, ya. Itu maksudnya saya nanya, zanika itu untuk gimana itu? Nunjuk dua? Dua orang ditunjuk. Oh gitu, bukan dua itu. Ini nih, dua pemuda. Jadi yang ditunjuk tuh ada dua gitu. Dua. Kalau ini nih, pemudanya nih, para pemuda. Banyak. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ulaika humul hudallil muttaqin. Banyak kan mudzakkar Ustaz ya. Tilka ayati. Tilka ayatul kitab. Ayat. Ayat tuh tilka ya. Iya. Nah, ini mah pelajaran kemarin. Tapi sudah paham belum sebelum kita lanjut ke contoh-contoh di Al-Quran? Paham dikit. Yang mana yang enggak paham? Kita akan bahas tentang contoh yang ada di Al-Quran. Ya. Ya.
untuk menguatkan pemahaman. Untuk menguatkan Pemahaman. Kemarin seru Pak ya, Ustaz sama bapak-bapak. Iya. Iya. Baik, Pinter-pinter bapak-bapaknya. ada Pak Supri. Ada Pak pinter ya. Luar biasa. Doktor itu keduanya. Oh, di acara apa tuh? Di acara ini pelajarnya Jumat lalu. Oh, Bintang tamunya Pak UU. Pak UU sama Pak Sufyan. Apa sih? Bu Iya. Mimi ada juga kan? Oh enggak ya Mbak Mimi. Oke. Ini kita masuk di jam 9 karena nanti saya ada tugas di Tebet. Oh iya. Kalau Tebet kan nggak jauh-jauh amat dari sini. Masjid apa Ustaz di Tebet? Di masjid di pasarnya. Oh. Pasar Tebet Barat. Iya. Tebet Barat. Ya. Mungkin di tengah-tengah tukang bakso kali. Tengah-tengah tukang dagang ceramahnya. Enggak apa-apa, bagus. Enggak apa-apa, bagus. Iya. Dia khutbah di mana Ustaz? Di pasar, bukan di masjid. Maksudnya masjid pasar. Masjid pasar. Gitu. Pasar Tebet Barat. Pokoknya yang banyak orang, Ustaz. Iya dah. Kan di pasar kan banyak orang. Iya. Ya, sebentaran kalau di pasar mak ceramahnya. Jangan lama-lama. Dia mau dagang lagi masalahnya. Iya. Baik, kita lanjutkan seri berikutnya. Jadi pelajaran kita isim isyarah. Bagaimana mengi'rab ini tanggal Jumat. Jumat 12 atau Agustus 2002. Dari miring 14 Muharram nih. Wah, luar biasa. Puasa soalnya Ustaz. Puasa? Oh iya. Udah setengah bulan aja. Iya benar. Udah mau puasa lagi. Muharram Safar. Apa? Tuh. Rabiul Akhir. Masih 6 bulan lagi. Ya. Ini kita singgung dikit di Arab kemarin. Sebelum masuk ke contoh berikutnya. Contoh isim isyarah dalam buku, dalam tulisan ini. Hadza kitabun. Ini buku gitu. Cara mengirobnya kita tentukan isimnya. Bentuk isimnya, maksudnya macam isimnya dulu. Iya. Isim Ada isim Isyarah. isyarah. Isim isyarah mabni ya. Mabni. Tulis mabni. Mabninya dengan apa? Mabni yang ala sukun. Sukun. Tapi enggak selalu sukun. Ini mah karena yang kita angkat adalah hadza. Dan ujungnya adalah huruf alif. Alif pasti sukun. Hadza. Kalau hadhihi bukan sukun. Kasrah ya. Iya. Mabni yang ala sukun. Fi mahalli raf'in, menempati posisi yang rafa atau marfu. Kan yang isim-isim yang marfu itu maksudnya. Dia kan mubtada. Nah, maka muncul fi mahalli raf'in, baru kedudukannya sebagai mubtada. Nah, itu susunan i'rabnya begitu. Jangan mubtada dulu. Karena dia mabni. Begitu teknis mengi'rabnya. Maka setelah disusun 1 sampai 5 didapati ada ismul isyarati mabniyun 'ala sukuni
fi mahalli raf'in mubtada'un. Enakan jadinya gitu ya, Bu ya. Sukuni fi mahalil rafa. Fi mahalli raf'in In mubtada. mubtada'un. Begitu cara mengurai. Kalau kitabunnya walaupun itu bukan pelajaran kita, coba kita mengurai ya. Kan sudah. Kitabun, oh kedudukannya kalau ada mubtada mesti ada khobar ya. Khobar. Khobarul mubtada. Ada Terus marfu'un. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih di annahu mufrad. Isim mufrad. Begitu ya. Loh. Itu yang kemarin, pelajaran kemarin. Nah, sekarang coba kita ambil contoh pada ayat-ayat Quran yang mulia. Untuk memperkuat aja nih. Ya, Bu ya. Contoh isim mausul dalam Al-Quran. Isim mabni. Contoh kok isim mausul? Majrur. Isim isyarah Isyarah sekarang. dalam Al-Quran. Surat apa Ustaz? Nah, yang pertama saya bikin tabel dulu biar bagus ya. Tabel al ayat yang kedua al rob. Ya, bukan al-jumalu ya. Al-jumal kan kalimat ya. Boleh Untuk juga nanti kalimat, kalau gitu. ya ini ayat ini. Iya. Ya. Ayat. Baik. Pertama kita buka surat Luqman. Surat Luqman ayat kedua. Surah keberapa tuh ya? Luqman itu sebelum Yasin kalau nggak salah ya. 31 Ustaz. 31 setelah Yasin berarti ya. Oh iya, setelah Arom. Ayat 2 ya Bu tadi saya bilang. Iya. Nah, ini dia. Udah. Tilka ayatul kitabil hakim. Dah. Ini ada terjemahnya, mantap. Tilka ayatul kitabil hakim. Artinya apa tuh? Tilka ini ayat-ayat adalah ayat. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang penuh hikmah. Oh, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan Hikmah. Tilka ayatul kitabil hakim. Ada isim sara di sini. Ada tilka. Apa kedudukan tilka? Mubtada.
Tilka mubtada. Iya, di sini. Maka tilka. Tilka. Nah, bagaimana mengirapnya pertama? Tilka. Satu. Isim isyarah. Ya, satu tentukan ini kan jenisnya isim Iya. Isyarah. isyarah. Mabni tidak? Mabniun. Mabniun. Mabni. Mabniun terus 3. Kak. Kita tentukan tandanya mabni. Mabni ala Ala fathah. alal fathi. Fathi. Kemarin udah disampaikan penjelasannya ya. Fathi. Ya. Fathi. Alal fathi. Terus? Fathi. Tentukan mahalnya. Fathatun. Fathatun. Bukan fathatun, fathati. Kalau yang mabni dalam penulisannya tidak boleh pakai ta marbutoh. Oh gitu. Nah, Fathi. maka nggak boleh kita bilang al-fathati. Nggak boleh. Bolehnya al-fathi. Al-fathi. Kalau yang mabni begitu. Oh. Dhamma. Al-fathi. Jadi ad-dhammi. Ad-dhammi. Kalau fathah, Al-fathi. fathi. Fathi. Kalau kasroh, kasri. Kasri. Oh, anu ya, sukun yang tengah ya. Iya, maksudnya Ya, nggak boleh dibaca itu. dia tidak boleh dikasih ta marbutoh dalam penyebutan Dhammi. fathah, dhammah, dan kasroh pada Kashi. isim yang mabni. Ini semua. Biasanya kan kita bilang ya alal fathatin gitu. Kan gitu ya, Bu ya? Ya, Ada ta marbutohnya kan? ya. Untuk yang mabni nggak usah pakai ta marbutoh, penulisan fathah. Jadi al-fathi. Jangan al-fathati. Ini nggak boleh begini nih. Fathi. Al-fathati. Ya. Nggak boleh pakai ta marbutoh. Gobel jadinya ya. Bukan double, ini udah kesepakatan Oh gitu. ulama nahu. Jadi kalau ada al, tapi ada suka ada kan pakai tak marbutoh. Ada domatun, misalnya fathatun zahiratun bi akhiri. Itu kan kalau dia mu'rab, ini mabni. Mabni. Paham, Bu Samsin? Ya. Ini kan ada kemarin tuh catatannya tuh. Ya. Apa catatannya? Untuk penulisan harokat, dhammah, kasrah, dan fathah dalam i'rab isim yang mabni tidak boleh ditambahkan ta marbutoh. Misalnya penulisan yang benar mabni alal fathi. Enggak boleh mabni alal fathati. Mabni ala dhammati. Tidak boleh. Yang benar mabni ala dhammati. Mabni alal kasrati. Enggak boleh. Bolehnya mabni alal kasri. Paham sampai sini? Ini sudah tulisannya kan? Udah ada itu. Iya. Jadi disukunin ya itunya sebelumnya. Paham sampai sini? Ya. Alhamdulillah. Rupanya luar biasa. Oh, luar biasa. Iya, paham berarti luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini contohnya dalam Al-Quran. Kalau nggak salah, ayat pertamanya apa tuh? Iqra. Bukan. Surat Luqman apa surat Luqman? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ya? Iya. Alif Lam
Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Pak, kedudukan tilka. Oh, baru. Kita kan lagi ngerap ini ya. Ada. Nah, ada ya? Mabni alal fathi. Ini yang benar fathi. Ya. Fi mahali. Rofihi. Fi mahal. Li rofi. Fi mahali. Raf'in. Rofin. Sebagai apa dia? Doma. Apa itu? Mansub. Oh, kok mansub? Sebagai apa dia? Isim mufrad. Sebagainya, kedudukannya sebagai mubtada. Bu Sumana ada? Nggak kelihatan? Oh, nggak ada. Pak Supri yang ada berarti. Baik. Sudah, Bu? Isim. Bisa dipaham? Ya. Nah, baru deh kita urai bagaimana nih Casiana jadinya. Jadinya tilka Tilka isim isyarah mabniun alal fathil wa alamatu mabniun 'alal fathi fathi alamatu wa alamatu fi mahalli di mahali rofi raf'in mubtada. ada. Oh, beda ya. Khobarnya mana dong kalimat ini? Kalian ayat Khobarnya apa, Bu? ayat Alkitabinya sebagai apa tuh? Alkitabi sebagai mudhof ilaih. Wah, bagus 100 nilainya. Alhamdulillah. Pak Supri ada? Al-Hakimi sebagai naat. Sebagai? Naat bukan ya? Naat. Naat dari mana? Tahu dari itunya. Sama-sama al. Iya, yang mana jadi naatnya? Alkitabi. Sama-sama kasroh. Alkitabi. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Hikmah tahu hikmah? Hikmah. Sederhana pelajaran. Hakama. Kayak gini nih. Contoh hikmah begini. Orang kalau habis makan, rasanya apa? Kenyang. Nah, jadi makan itu Hikmah.
Membawa Ada hikmah. Hikmahnya. Apa hikmahnya? Jadi apa tuh? Kenyang. Sama ketika ayat itu disebut hikmah. Setelah dapat ayat itu, memahami ayat itu, jadi orang baik. Itu jadi hikmah. Dia tidak menjadi hikmah kalau tidak diamalkan. Paham Bu Samsul? Jadi intinya apa tulisan hikmah? Intinya ayat itu mesti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru menjadi Penuh hikmah hikmah. Penuh untuk si hikmah. pembaca. Paham ya Bu Samsul? Ya. Nah sama seperti gambaran tadi, habis makan rasanya kenyang atau lapar? Kenyang lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Tati nih guys. Bu Tati. Tati Siregar. Horas lah. Horas. Horas. Aduh Ustaz. Gimana si Obed kabarnya? Batman. Iya Batman. Barusan mandiin makanya inget belajar tuh udah jam Masa si 9. Obed habis Ya, dimandiin Ustaz. dapat hikmah dia Obed. Apa hikmahnya dimandiin Obed? Bersih. Sehat. Sehat, bersih. Itu hikmah sebenarnya. Tilka Bahasa ayat. lain lagi pelajaran. Apa? Wah, Ada orang naik motor ngebut aja. Lampu merah ditabrak. Nabrak mobil. Tuh. Kapok nggak kira-kira? Kurang hati-hati. Iya, kapok nggak kira-kira orang begitu? Kapok. Ya, itu aja pelajaran. Hikmahnya apa buat dia itu? Dapat musibah. apa ini? Besok-besok jangan begitu lagi. Bapak besok-besoknya. Itu hikmah namanya. Oleh karenanya hikmah penuh dengan kebijaksanaan. Ya gitu. Oleh hikmat Pancasila gimana? Oleh Kebijaksanaan. hikmat Kebijaksanaan. kebijaksanaan, hikmah dan pelajaran gitu. Itu hikmah. Begitulah ayat Quran. Dia akan menjadi hikmah pada si pembacanya kalau diamalin. Penuh dengan kebaikan. Iya. Kalau mau diamalin mah nggak jadi hikmah, biasa aja. Itu maksudnya ayatnya gitu. Tilka ayatul kitabil hakim. Baik. Ini surat Luqman. Ibu tahu Luqman? Tahu. Mantap. Luqman itu RT Lenteng Agung, Lurah Lenteng Agung. Enak aja Ustaz. Bukan. Enggak. Mamat namanya Ustaz. Oh Mamat, apalagi nama orang Muhammad panggilnya Mamat. Iya Pak Muhammad. Panggilannya Mamat. Gak biasa orang Indonesia namanya Muhammad, panggilannya Mamat. Iya. Nah, ada lagi di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat 1. Ada nggak? Ada. Ayat 1 atau 2? 2. 2. Alif lam mim 1. Alif lam mim. Nih, kita coba buka ya. Tuh. Silakan Bu Tati baca. Mana? Ini nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, Bu? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh. Petunjuk buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Bu Tati bertakwa dong. Insya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Bukan petunjuk untuk orang kafir pada di sini ayat ini. Al-Quran itu petunjuk buat siapa? Orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Dzalika, apa kedudukan dzalika di sini? Isim isyarah. Iya, kedudukannya sebagai Mubtada.
Mubtada. Khobarnya mana? Alkitab. Alkitab. Salah. Fihi. Nih, Oh sini ya, yang nggak boleh saya ada kasih. al, nggak boleh ada al. Oh ya, alif Nggak lam mim. boleh. Ya. Ya, Mm-mm. jadi begini Bu pelajarannya. Setelah isim isyarah, nih catatannya di sini. Zalika. Ya, Zalika. setelah Isim isyarah. setelah isim isyarah, ya, setelah isim isyarah, kemudian ada isim ma'rifat. Ma'rifat atau ma'rifat? Makrifat pakai al. Ma'rifat sebabnya karena al. Ma'rifat yang disebabkan, yang sebabnya yang sebabnya Ada alif lam mim. ada al ma'rifat, alif lam ma'rifat, lam ta'rif. Ya, lam ta'rif namanya ini. Ya. Dan ta'arif. Maka isim tersebut menjadi badal. Gitu. Jadi ini badal. Coba Bumi baca ayatnya. Wah, telat banget. Ya, enggak. Jadi baru mulai. Baca dulu ayatnya. Ayatnya mana yang tadi? Yang tadi. Zalika kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Iya. Aku terjemahkan secara letterless. Boleh. Dalika itu. Ah, Alkitabu adalah kitab, maksudnya Al-Quran. La, tidak. Roiba, tidak diragukan. Fi, di dalamnya. Hudan, petunjuk. Untuk bagi orang-orang muttaqin. ah. Coba lihat perhatikan. Ada isim isyarah di sini? Ada. Ini yang kita bahas yang ini nih. Kita Alkitab. bahas Alkitabnya aja nih, bro. Yang Ya. ilmu baru buat kita. Setelah isyarah ini Setelah isim isyarah kemudian ada isim ma'rifat yang sebabnya karena alif lam. Ma'rifat tuh sebabnya banyak tuh. Sebab isim menjadi ma'rifat itu bisa jadi nama orang, bisa jadi kemasukan alif lam, bisa jadi menjadi mudhaf. Banyak ya. Ini ada isim ma'rifat sebabnya kemasukan alif lam. Maka pemaki di sini. Maka Ini boleh. isim tersebut menjadi badal. Menjadi Ini ada tulisnya tuh. badal, tahu badal? Ganti. adalah mengganti. Menjadi menjadi Jadi badal. mengganti zalika gitu Ustaz. Iya. Zalika. Oh, jadi bukan Sebenarnya begitu aja ayatnya, tanpa Alkitab juga bisa dipaham. Zalika la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi bukan khobar, bukan. Bukan. Dia sebagai badal dari apa? Zalika. Dalika. Nih saya bilang tunjuk, Anda saya tunjuk ya. Nih saya tunjuk. Mana buku kitab? Zalika. Dar. Nih, ini Al-Quran ya. Tuh. Dalika, saya tunjuk. Ini la raiba fi, tidak ada Ini keraguan. kitab. Ya. Jadi ini kitab, ya Ustaz. Nah, cuma saya tambahkan Alkitab, maka Alkitab ini sebagai badal. Ada. Badal Bukan dari penegas ya. Dalika. Zalika. Jadi bukan penegas, bukan Ustaz ya. Bukan, dia sebagai badal. Bukan sebagai khobar. Khobarnya mana?
Kabarnya. La raiba fi. La raiba fi. Itu khobarnya. Paham sampai sini? Ya. Ya. Jadi la raiba fi itu ya, yang itunya. Itu khobarnya la raiba fi. Biasanya khobar itu kan domah. Ini Iya. roibafi. Apa karena la ya? Nah, maka khobarnya ini dalam bentuk khobar jumlah Ismiyah. Jadi mestinya dia roibu ya. nih, gini nih, Kalau khobarnya tambah la. begini nih. Tuh. Khobarnya tuh satu paket. La Iya. raiba fi. Itu khobarnya. Nggak Jumlah bisa ismiyah satu. ini pernah kita pelajari isim la. Ya, namanya la nafiyah Wanafiyah. lil Nafiyah. lil jinsi. Berarti roibanya isim la. Fihinya khobar Kabar. khobar la. Khobar la. Lupa ya, Bu? Lagi. Nah, Saya bingung juga nih. La tuh jadi apa Ustaz tadi? la raiba fi itu khobar dari dalika. Ya, yang la-nya tadi apa? La-nya la nafiyah lil jins. Oh, la nafiyah. Raibanya isim la. Fihi khobar la. Maka rangkaian la raiba fihi itu menjadi khobar jumlah untuk dzalika. Kalau saya tunjuk begini nih Al-Quran. Dzalika la raiba fi. Ini maksudnya ini apa? Kitab. Bukan, ya. Tidak ada keraguannya di dalam. Jadi Pak Ustadz nanya ya. Boleh. La itu kan tidak. Itu karena apa ya? Ada belum, ada jangan. Ibu pernah ingat-ingat lupa. La setelahnya isim. Itu namanya la nafiyah lil jinsi. Oh, Isimnya mabni alal fathah. Namanya setelah isim namanya apa? Nah, setelah La, isim kalau setelahnya isim itu namanya disebutnya la nafiyah lil jinsi. la nafiyah lil jinsi. Ini saya kasih contoh. Jadi tidak di sininya itu tidak sama sekali ya berarti karena Iya, setelahnya nggak ada macam jins itu keraguan. ya. Nggak Jadi ada macam-macam keraguan. Ya, bukan la biasa, la Bukan la tidak sama biasa. sekali. Oh iya ya. Jenis keraguan tuh mau keraguan kecil, keraguan sedang, keraguan besar. Dia syukur. Macam-macam keraguan itu yang ada di dalam tidak ada, maka menggunakan la nafiyah lil jins. Fathah itu ya? Mabni alal fathah. Bukan roibu ya, roiba. Jadi sama kalau seperti, sebelumnya roibu jadi roiba gitu. Iya, asalnya roibun. Oh, roibun. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang dinafikan itu Tuhan kan? Ya. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak, Tuhan duit, Tuhan jabatan, apa lagi? Tuhan pohon. Tuhan pohon makaruhun, apa lagi Bu tadi? Ketawa. Apa lagi Bu Rina? Tuhan apa? Nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Semua jenis Tuhan nggak ada. Kecuali Allah. Tuh. Itu maksudnya la nafiyah lil jinsi. Bahasan ini sudah kita bahas pada isim-isim yang masuk. Ya, betul. Tapi yang belum keberapa tahu tuh? Yang ke-13 atau yang ke-14? belum masuk. Ada rekodnya masih. Catatannya juga ada itu. Rekamannya ada ya? Ya kata Mas Sufi tambah menguat.
Jadi itu la-nya la nafiyah Bu Casyana, kalau setelah la itu kok isim. Itu la nafiyah lil jins namanya. Tapi kalau setelah la kok fi'il mudhari ada dua kemungkinan. Bisa fi'il nahi, bisa la nahiyah, bisa la nafiyah. Paham? Ya. Nih. Ya. La taqo robu. La taqrabu. Nah, itu juga kata benda, Jangan. bukan hanya isim. Jangan. La taqrabu zina. Taqrobu itu fi'il bukan? Fi'il, Fi'il. mudhari. Iya, mudhari. Mudhari, la-nya lah apa jadinya? La-nya la Jangan. jangan ya. La La jangan. jangan, kalau la jangan. Jangan bahasa Arabnya apa la jangan? Lala. Nahiyah. Nahiyah. Iya. Nahiyah apa? Jadi Pak Ustaz, An-nahiyah. kalau diartikan jangan berarti fi'il mudhari'nya ujungnya kan na harus. Na-nya berubah jadi alif. Bukan, dia jazm. Anda jazmnya dengan membuang huruf nun. Asalnya tuh la taqrabunaz zina. Oh. Karena Itu kan. la ini la nahiyah adalah amil jazm, maka fi'il mudhari'nya dijazmkan dengan cara membuang huruf nun. Diganti alif. Pelajarannya apa tuh Ustaz? Pelajarannya i'rab pada fi'il. Nanti setelah ini, Oh belum. setelah isim. Iya, pengen. Oke. Tapi kalau la seperti ini, la yukallifullahu Nafsan. nafsan. Ini tidak. Tidak. Iya. Karena La-nya jadi la apa? Karena la nahiyah. La nafi itu balik. Nafiyah. La nafiyah. Nafi ya, la nafi ya. Nafiyah, Ya. nafi tidak ya membedakan. Allah tidak membebani seseorang. La yukallifullahu nafsan. Beda dengan yang kata dengan isim tadi la nafiyah lil jinsi. Kali ini Iya, la nafiyah doang. Kalau la nafiyah lil jinsi setelahnya isim. Oh gitu. Ya artinya ya. Tuh la tuh banyak. Banyak lah pokoknya, ini baru 3. Udah jangan banyak. Ada 4 ya. Ada lagi sebenarnya lah itu. Bermakna La perintah. yang menekankan sebagai taukid. Ya perintah. Bukan perintah. La uqsimu bihadzal balad. La itu enggak. Tapi Taukid sebagai penegas. Sumpah gitu. Lakod. Iya. Nah, Dah pusing pikirin la. Banyak Ustaznya. Oke. Dikit aja dikit. Tapi Ya. kita fokus lagi ke pelajaran kita. Alkitabahnya sebagai badal. badal. Badal dari mana? Badal zalika. Dari Zalika. Nah. Tapi kalau saya bilang dalika kitabun, badal atau khobar? Khobar. Khobar. Tuh. Oh ini karena ada al jadinya itu Ya. badal. Iya, Bu Rira ada. Ada cucunya kayaknya tadi. Oh, baik. Kitabu. Alhamdulillah. Cucu ngikut belajar. Zalika itu kitab. Ini harus dimiringin nih, arti kalau arti harus dimiringin aja. Isim. Makna harus dimiringin. Setelah isim. Ada isim makrifat. Jadi paham ya Bu sampai sini? Ya. Bahkan ada. Jadi khobarnya mana nih? Khobarnya la raibafi. Ribafi. Ya. La nafi li jinsi. Ini kan keterangan yang ini nih, keterangan yang merah.
Kalau merah itu di printnya jelas atau tidak? Jelas. Jelas, Ustaz. Bagaimana Arabnya? Dalika Dalika isaro. ismul Isaro. isyarati Ismu isyarati mabniun niyun Halal 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 ala fathi niyun alal fathi fathi. fathi Terus fi mahalli raf'i fi mahalli mahalli raf'i raf'in imtada raf'in mubtada mubtada'un wa huwa wa huwa mubdal minhu minhu. Badalnya mana? al-kitabu. Alkitab. Paham sampai sini? Insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa, mulai panas nih. Tadi ada? Ada, Pak. Ada. Dikira tidur, saya ditinggal tidur. Enggak. Cuma batuk aja. Lama banget batuknya, Ustaz. Sampai kangen. Kemarin nggak ada suara, Ustaz. Oh, kenapa kok suaranya enggak ada? Ya tahu, udah hampir sebulan. Mungkin itu kali Bu ya. Banyak kali mungkin terlalu jadi kori kali ya, bukan terlalu kebanyakan lomba kori. Enggak. capek Ustaz, mandiin kucing juga sih. Kena hujan juga, kena hujan. Anak-anak aja udah nggak dimandiin, cucu nggak dimandiin. Ibu main hujan Mandiin cucu hujanan. aja Bu. Hari Jumat ke mandiin kucing. Oh, berkah kalau gitu. Nah, nih kita lihat, kita baca lagi surat nih. Maaf, Surat apa ya ini ya? maaf. Apa ini? Nah, kita buka surat Inna wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Buat apa tuh? Surat apa ya? Surat Luqman juga ayat 17. Luqman tadi surat ke berapa ya? 31. Ya, hafal. Surat 17. Di Luqman itu siapa Luqman? Orang Ustaz. Orang Iya. Lalu Lukman artis murtadun. Ini dia. Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini Luqman ngomong sama anaknya, wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang lurus yang diutamakan. Paham sampai sini? Mana isi misalnya? Yang di mana Ustaz? Ya, aqimus sholat. Aqimus sholat. Tahu aqimus shalah? Dirikan sholat. Dirikan. Emangnya tiang didiriin? Ya tegakkan juga memang. Tegakkan. Bendera ditegakkan. Emang apaan tiang ditegakkan? Nah, kalau begitu, kalau ditanya begitu, ilmunya ilmu balago. Biasanya kan kalau ditegakkan kan bendera, ya kan? Ini sholat ditegakkan. Tegakkan tubuhmu. Ya. Itu yang kerjakan. Baik.
Mana yang pelajaran kita? Zalika. Zalika. Tuh. Apa kedudukan zalika di sini? Zalika di situ. Isim ina. Ya. Di sini ada ina. Mubtada muakhir. Mubtada mahar, nggak apa-apa orang berpendapat. Ya. Yang benar gimana jadinya? Ini masuk. Inna sungguh. Nah, Inna. mubtada ya inna. Kan ada inna di situ. Isim ina. Bisa nggak jadi mubtadanya? Mubtada. Ya, baik Pak, silakan. Ya. Jadi apa kedudukan zalika? Isim ina karena ada setelah ina. Isim ina. Isyarah. Mabniyun ala fath Kedudukan. Fathah. Fathi fi mahalli rabbi. fi mahalli Rabbi. raf'in Fathim. fi mahalli raf Fi fi mahalli nasbin Bismin ala khobar khobar Isim inna. isim inna. Oh, beda lagi sebutnya ya. Lah kan ada inna tuh. Oh iya, ya. Masuk. Asa maka fi mahalli nas. Makanya dianggap itu karena dia mabni. Iya. Ya. Paham sampai sini? Ya. isim isyarah mabni ala sukun isim isyarah fathim Baik. Jadi fi mahalli nasbin isim ina. Inna. betul tidak? Tuh. Betul. Khobar innanya mana? Khobar innanya umur enggak? Hah? Umuri. Min azmil umur. Itu khobarnya, satu paket. Panjang. Khobarnya berupa apa? Khobarnya berupa isim. Berupa berapa? Jumlah isim. Apa? Azmil. Sibhul. Sibhul jumlah. Sibhul. Sibhul. Ibu biasanya jumlah belakangnya. Ya, sibhul jumlah. Min azmil umur. Baik. Kita baca lagi sekarang. Surat Al-Baqarah ulaika humul muflihun. Surat apa? Luqman ayat 5. Luqman ayat 5. ayat 5. Wa ulaika umum muflihun. Apa artinya? Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah atas petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang muflihun. Orang-orang yang beruntung. Siapa orang beruntung?
Orang yang dapat petunjuk. Iya siapa? Wa aqimus shalah. Nah, ayat sebelumnya berarti ya yang ada kaitan ya. Iya. Itu. Nah, iya. Nah, Wa ulaika. tuh. Baik. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rina nggak ada. Nggak ada kayaknya. Hah? Muflihun. Ada hidupin aja dia nggak di tapi di mute. Oh, baik. Ulaika mereka lah ala hudam mir rabbihim yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa kedudukan ulaika di sini? Mustada. Saja. Mereka lah. Mob. Mob. Bagaimana ya Arabnya? Mubtadaun ismun isarati Ismul berarti mabniun mabniyun ala fathi ala Al-Fatih. fi mahalli rafin fi Nah, ini suaranya mahalli ya fi mahalli raf'in mubtadaun fi mahalli raf'in tadaun. Ulaika yang kedua. Ulaika kedua. itu Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon saya nyimak aja ya Ustadz, Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya sedang ikut jalan. Oh ya, hati-hati Bu. Bu Sumana diajak nggak tuh? Bu Sumana tuh. Saya di sini Ustadz. Oh. Telat maaf, habisnya tadi baru udah di kecamatan. Wih. nganterin tetangga. Oh, jadi dihidupinnya orangnya nggak ada tadi. Kira ibu habis rapat dari camat. Amat. Nah, mubtada dia. Ulaika keduanya? Bagai anu dia. Apa itu maktuf? Maktuf nggak? Ustadz ini Ulaika keduanya sama. Mubtada Sebagai mubtada itu sampai rabbihim doang. ya tuh. Nah, sama. Kan ayatnya kan sampai sini nih. Satu ayat nih. Nah, ini isim-isim yang apa Ustadz? Isim-isim yang masuk. Isim-isim yang mabni. Iya. Tuh. Nggak usah. Ada dua kalimatnya gitu ya. Ya, ulaika ala udah mirobihim, terus ulaika lain lagi. Wawunya wawu atof. Oh, atau Ulaika ala hudam mir rabbihim Ulaika. wa ulaika humul muflihun. Nah. Oke. Terus di sini ada domir. Ada doh? domir. Domirnya sebagai apa nih? Hum sebagai Asalnya home. khobar bisa nggak ya? Kalau khobar harus satu paket. Oh, Home-nya ini dia boleh sebagai disebutnya domir fasl.
Apa itu? Apa itu? Apa itu, Ustaz? Apa itu malah? Domir fasal. Fasal itu pemisah. Oh, Domir munfasil. munfasil. Munfasil tahunya Ustaz, fasil. Oh, iya, iya. Bukan, beda lagi istilah dalam penyebutannya ini. Asol. Domir Bang. fasal itu artinya dia adanya Domir itu fasal. antara isim mausul, isim isyarah, ya, kemudian domir fasal, kemudian khobar. Tuh. Paham sampai sini? Oh. Belum Ustaz. Belum Domir lagi? fasal. Coba Ibu perhatikan pada kata ulaika ala hudan mir rabbihim. Ada enggak domir fasalnya? Nggak ada. Ada tidak? Nggak ada. Domir fasal itu di antara Di apa, antara Ustaz? isim isyarah, Di antara isim. yang isim isyarah yang sebagai mubtada ya. Isim isyarah. Oh, jadi fasol jadi ya. Di antara mubtada dan khobar. Di antara mubtada ya dan khobar. Khobar. Nah, fungsi domir fasal ini sebagai taukid. Isim isyarah Taukid. sebagai Penegas. Antara Ya, di taukid. mubtada dan domir khobar. fasal di antara isim isyarah yang sebagai apa tadi tuh? Di taukid. Ada di antara mubtada yang isim isyarah itu. Mubtada yang isim isyarah. Istaroh. Adalah domir. Berarti kedudukannya sebagai apa Ustadz fasalnya? Nah, dua jadinya. Boleh dia disebut sebagai domir fasal, boleh sebagai mubtada lagi. Oh, Mubtada dari mana? iya. Dada dari ulaikahum muflihun. Nah, al-muflihun khobar. Humnya mubtada. Gitu. Mubtada. Paham? Mubtada kedua berarti. Iya, mubtada kedua. Oh, Yang mubtada kedua itu domir fasal tadi Ustaz. Iya. Yang umumnya. Jadi Umumnya tuh, jadi Pak. disebut Ya. boleh disebut sebagai domir fasal. Mm-mm. Domir Fasal. fasal. Bukan kesel, fasal. Jadi Pak Ustadz, domir fasol adalah domir yang terletak sebelum khobar. Iya. Khobar. Tapi sebelumnya di isim isyarah ya. Isim isyarah sebagai Ada yang isim ada. isyarah gitu ya. Paham jadi sampai sini? isim isyarah yang sebagai mubtada, kemudian ada sisipan domir fasal, dan itu bisa menjadi mubtada kedua. Mubtada yang kedua, mubtada Oh, sani. mubtada kedua. Jadi sebelum khobarnya disebut ada domir fasal bisa menjadi mubtada kedua. Iya. Nanti kalau mati ditanyain ini. Tahu nggak? Tanyain nanti. Kok ngomong mati? Pernah diajarin sama Ustadz Jamal gitu. Iya. Nah, gitu. Malaikat juga nggak tahu ini. Sekarang udah belajar. Itu kalau ibu ditanya malaikat, baru buka, ditanyain balik, mannya man apa? Mandaladi. Man mausul. Aduh ya Allah. Kan man banyak, bisa man mausul, bisa man istifham, bisa man syarat, ya kan? Yang baru, yang deket-deket aja masih belum paham, udah jauh banget Ustaz. Jadi saya tuh makin ruwet. Kalau ditanya mana Ya. apa, mana lagi gitu. Enggak dong. Iya, mangga tuh. Jadi fasal ini sebenarnya. Fasol. Fungsinya dia li taukid atau sebagai mubtada yang kedua. Oh, taukidnya berarti namanya banyak dong ini. Ustaz. Boleh, dua-duanya boleh benar, boleh keduanya. Punya fungsi banyak ini. Iya. Sebagai taukid, sebagai mubtada kedua. Coba andai kata tidak ada humnya, kan artinya sudah paham belum? Gini. Ulaikal muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ditambahkan hum kan jadi jelas kan? Taukid menguatkan. Taukid itu nah fungsinya li taukid. Oh,
Iya. Asal itu. Mereka, ya itu yang tadi yang disebut, yang ditunjuk merekanya, bukan mereka yang lain. Paham? Khususon. Kan mereka bisa jadi siapa kan nggak ini kan. Tapi ini kalau udah disebut ulaika hum, ya udah berarti mereka yang itu tadi yang Jelas. ditunjuk, yang beruntung. Innal Lebih ladzina jelas. kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika apa itu ayatnya? Ulaika hum syarrul Bariyah. bariyah. Nah, itu ayatnya. Mereka itu siapa yang ditunjuk merekanya? Mereka itu tadi. Oh iya. Kafir. Ulaika hum. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu nggak ada yang lagi, udah tegas banget. Mereka yang dimaksud orang kafir, seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruk. Syarrul bariyah. Bukan kata saya, kata Quran, orang kafir begitu. Kan nggak mau disebut kafir Ustaz, non. Nah, cuma kan agama ulama kita kan arif. Aduh, kalau disebut kafir kan bahasanya terlalu kasar. Banget sih. Gitu. Maka adalah konsensus muncul. Al-Muslim. Nah, Bariyah. gitu. Ustadz, apa tadi Ustadz artinya ulaikahum sarul bariyah? Mereka itu orang, mereka itu Oh ya, ada. buruk-buruk. Ya. Deh, surat apa itu coba? Baina. Surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya. Apa ini? Coba Ya, kita lihat. Bayyinah, Bu Tati. Bu Tati sehat, Bu Tati. Suaranya masih itu, Bu. Al-Bayyinahnya ayat ke berapa tuh? Lupa dah. Udah terakhir. Oh, bagus, hafal temennya berarti. Namanya apa? Gimana? Di luar kepala, nggak masuk. Ya, di luar kepala. Al-Bayyinah. Nah, surah ke-98 Wow, mantap. Ayat ke berapa tadi? ayat Terakhir. Terakhir, benar. Yang terakhir sebelum kedua. 8 dong. Ke itu. 7 ya, 7. Ah, ini dia nih. Ah, ini orang beriman. Oh, dia sama lah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bukan beriman dua. Di atap dengan apa tuh? Wahamilus. Dengan wa'amilus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan Amal soleh. dan mengerjakan kebajikan. Berbuat Mereka itulah. baik-baik. Nanti kan yang ditunjukkan siapa tadi? Orang-orang yang beriman. Itulah. Itulah. Jadi Sebaik-baik makhluk. Baik makhluk. Tauhid. Tuh, domirnya dengan fasal sebagai taukid. Jadi home-nya domir fasal. Ya. Paham sampai sini? Ya, sekarang paham, enggak tahu besok. Iya. Insya Allah. Besok mah perkara lain. Ya Allah. Iya. Makanya kan udah jelas ditunjuk sama Allah. Walaupun tidak ada humnya juga artinya sudah mereka sudah dipaham. Tapi dikasih penegas. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman itu nggak hanya beriman, nggak boleh beriman doang. Kan masih koma belum titik. Dan orang yang mengerjakan kebajikan. Itu sifatnya orang beriman pasti berbuat baik. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Paham? Sampai sini. Ada isi mausul ini. Mana isi mausulnya? Ulaika. Isi mausul. Isi mausul. Alladzina. Alladzina. Mana jumlah sila?
Jumlahnya amanu. Amanu. Nah, Aidnya hum. nah, sekarang isim mausulnya sebagai apa kedudukannya? Isim ina. Isim ina. Khobarnya mana? Khobar Amanu. Ah, bukan. Amanu wa amilus sholihat. Amilu. Khobarnya ulaika hum Ulaika. khairul bariyah. Jauh amat. Oh ya, ini yang amanu wa amilu solihat itu silah mausul. Sila mausul. Khobarnya ulaika hum khairul bariyah. Khobarnya khobar jumlah si. Khobarnya khobar jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Jauh banget khobar kanaknya. Mana mubtada'nya? Ulaika. Ada, udah. Oh, ya cuma dicari lagi kalau mau cuma sedikit mana mubtada'nya? Ya ulaika. Ulaika. Begitulah ya, Bu ya. Mana aidnya? Iya, taukidnya. Aidnya Oh iya, aidnya mana aidnya? Ya, ini lagi belajar. Nah, aidnya mana ya? hum. Aidnya wau jama. Ya, ya, ya. jamaah. Wal jama. Jama. Balik kemana tuh? Di dalam amanu. Ka'alladina. Ya. Amanu. Nih, yang tadi nih, yang Bu Tati maksud. Iya, Pak. Yang tadi yang seburuk-buruk itu berarti ayat yang berikutnya, ayat ke 8. Kan. Oh, bukan. Ini ayat Fatihah. ayat ke-6-nya ya. Iya. Nah, Innalladzina kafaru. ayat 6-nya itu. Ayat 6. 6-nya di atas tuh, Ustaz. Kan tuh. Iya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Oh, ayat 6 ya. Innalladzina kafaru. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dina kafaru min ahlil kitab wal musyrik Finari jahannam. fi nari jahannam Khalidina fi khalidina fiha Di dalam ulaika hum. syarrul Bariyah. Maka kalau ada imam biasanya tuh humnya dibentak. Kalau humnya itu biasanya digentak sama ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa tuh? Gemes Biar dia, kaget. gemes. Sebagai penegas. Tahum. Iya, ulaika hum syarrul bariyah. Biasanya begitu dibacanya. Iya. Kalau kita mau ngatain orang gitu juga bisa. Tahum. Itu artinya syarrul dengan sahrul gimana? Beda. Hari. Syarru ini isim fi'il dia. Kalau Sahrul Gunawan. Kalau Sahrul Gunawan itu mah. Itu kalau Jawa jelek juga saru namanya. Oh iya tuh mungkin Saru gitu. Jelek adopsi dari Arab kali ya. saru ya. Ya, adopsi dari Arab kali itu. Enggak sopan. Kalau bahasa Jawa kan banyakan ini kayak Arab. Ya, benar. Sahrul. Nah, ini ayatnya. Jadi katanya orang-orang Syarrul. Ya. Oh. ya, orang-orang kafir. Wah, ini salah. Ya, golongan ahli kitab. Oh, ada 2 ya, harusnya 1 aja. Kan innalladzina kafaru sama innalladzina amanu. Double itu Ustaz. Double ya? Bagus dulu yang 1. Masih bingung. Nah itu benar. Yang satu amanu, yang satu kafaru. Ini benar nih? Yang kafaru 2, Ustaz. Kafarunya ada 2. Oh, kotaknya harusnya kotak Ya. sama kotak ya. Sudah betul. Kok ada artinya nih tapi. Syarrul bariyah. Bentar saya bikin kotak dulu ya.
Ketakuan Dora. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal Bu Tati musyrikin kalau jadi imam Iya, bisa lah perempuan jadi imam. ulaika hum syarrul Masih bariyah. banyak laki-laki Ustadz masuk jadi Iya. imam. Kecuali kalau imam di rumah, imam Oh, ya, di rumah iya aman. perempuan nggak apa-apa. Kalau Cuma kalau kufur itu kalau lagi sholat 2 rakaat kayak terus duduk itu ntar makmumnya ikutan duduk. Orang terus pegel kakinya ngilu-ngilu duduk Bu tadi. Ntar makmumnya gimana ikut duduk terus. Iya ada. nggak bisa jadiin imam kalau kaki Saya saya. kalau udah setengah jalan tuh langsung duduk terus sholatnya sambil duduk. Aduh ya Allah. Setengah abad atau setengah jalan. Maksudnya kalau 4 rakaat baru 2 rakaat. Minum itu Bu, air tajin, tahu nggak air tajin? Tahu, saya dulu kecilnya begitu, pakai garam, pakai Enak. gula. Nggak pakai gula, air tajin aja, anget-anget diminum gitu. Masih kecilnya dulu tuh Bu, saya dikasih sama neneknya. Makanya kan jadi kuat sampai sekarang. Masaknya dibanyakin airnya, ya ntar tajinnya kan diambil. Itu kalau untuk lutut yang ngilu-ngilu, yang ini ada pengapuran, itu pakai itu aja Bu. Itu Masaknya pakai rice cooker ya Bu? iya ditambahin airnya. Banyakin ya ntar banyak. Mending Enggak, nanti kalau sudah mendidih itu diaduk-aduk, ambil airnya, dituang gitu. Terus nanti baru dimasak. Ini nggak kebagian vitaminnya. Dulu kan nggak ngerti ya untuk apa ya orang tua ngasih ya kan kita Tapi minum aja. bener kan memang untuk tulang itu. Oh iya. Untuk penjagaan pelumas. Ilmu berarti. Terima kasih Bu. Pokoknya. Ini temanku jamaah itu sudah berobat kemana-mana. Akhirnya dia kasih tahu minum itu aja. Tiap hari minum itu aja. Ya, segelas. Air Iya. tajin. Iya, sekarang itu udah bisa jalan, bisa. Jadi air tajin itu kan tinggi itu anunya. Iya, vitamin B. Sama dengan kalau teorinya itu pakai probiotik. Nah, itu. Probiotik itu hampir sama lah. Kayak yogurt. Ya, Itu cuman mungkin- alamiah itu. Ya alamiah. Cepat itu baru berapa bulan dia langsung udah kemana-mana udah bisa jalan. Tadinya mah enggak. Air tajin. Iya. Sholat sekarang udah bisa berdiri ruku, bisa ini. Tadinya kan duduk, selonjor aja itu. Itunya. Tati air tajin. Saya kira jadi rajin nanti. Iya, harus rajin. Harus rajin. Kita yang lain belajarnya harusnya udah nggak online nih Ustadz nih. Ah gimana kayak gitu. Tadi datang ke rumah saya kejauhan. Online lah. Pasar minggu. Atau bah. Nih coba surat Al-Baqarah. Ayat ini udah kayaknya nih Al-Baqarah tadi sama. Innalladzina kafaru min ahlil Ya kitab itu Al-Baqarah. Saya cari yang gampang-gampang ayat. wal musyrikin di jahannam khalidin. Ayat 7-nya di atas, ayat 6-nya di bawah Ustadz. Iya tuh. Bisa begitu tuh. Apa kan contoh di sini? Contoh. Tadi contohinya kan ayat itu ya. Iya. Apa-apa. Innalladzina kafaru. Coba ayat apa yang Ibu ingat yang ada isi bicaranya? Itu yang Al-Baqarah Kalau mau agak ayat jauh. 6 juga bisa. Berapa? 282. Kalau mau jauh 282. Ya 82. 282. Utang kayak ini. 282. Coba baca. 282. Jauh amat. Wah ini tentang utang nih. Ya, utang-utang. Biar utangnya lunas. Ya, baca ya Pak Ustadz. Iya baca dah. Ada nggak nih? Ya ayyuhallazina amanu iza Zaitun. bidainin ila amalin musamma. Ajalin muslim.
Perasaan nggak ada isim saronya. Nggak ada. Ada cuma sedikit di bawahnya paling. Mausul ini. Musul kebanyakan ini. Nih. Nggak ada itu, Bu, dikit itu. Nggak ada. Nggak ada. Baca aja yang banyak. Ini yang dicari isim isyarah. Isim salah jangan isim musul. Oh, sekarang baru belajar isim isyarah. Nah, ini dia nih. Surat Ar-Rum sekarang. Surat Ar-Rum ayat ke-21. Ayat ke-20. 21. Surat Ar-Rum ayat 20. Amin ayatihi. Silakan baca. Siapa? Bu Mimi. Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat 21 Surat Ar-Rum itu surat ke-30. Buat pernikahan. Ini yang amin ayati. Ah, Saya Ini suka bahasa itu. udah pernikahan kata Bu Sumana. Iya, kalau di Benar itu. Tas kuno tas kuno. ilahi majal bainakum mawaddatan warahmatan. Warahmah. Mana dia isyarahnya? In fi zalika Nafi di ayati liqaumi yatafakkarun. Isi Apa masalahnya terjemahnya? Naladina. di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu. Ada isim misalnya nggak ada? Cari. Ada enggak? Dia menciptakan Ini pasangan dalika. untukmu. Ya. Dalika. Coba La terjemahnya ayati baca. Dalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Dalika itu Di antara Fi zalika. Pada yang demikian di antara tanda-tanda kebesarannya. ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Agar kamu merasa tentram kepadanya. Dari jenismu sendiri maksudnya apa? manusia. Ya manusia. Mana Masa ada hewan lain sama jenis? manusia nikah sama jin. Satu jenis. Ya, Paham? Itu maksudnya. di antara kalian mawaddah warahmah. Agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah. Kalau cinta gimana kira-kira? inna fi zalika. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Ada kebesaran Allah. kebesaran Allah bagi siapa? Yang tidak berpikir. Orang yang mengetahui, Bagi orang-orang yang yang berpikir. Bersyukur. bersyukur atau berpikir. Berpikir. Mana itunya? Isi masalahnya mana? Isi masalahnya. Dalika Dalika. Apa kedudukannya nih? mubtada. Wah. Enggak, isi majrur. Tuh ada fi di situ. Inna fi dzalika Ya. ayatil. Dalika isi majrur. Nah, gimana ayatnya? Ayat berapa? Aku kok nggak ketemu. Ayat 21. Ada harfu jar. Ya. Ketemu enggak, Ibu? Ya, baru ketemu. Tuh, dalikanya. Dalika. Bagaimana i'rabnya? Isim Dalika ismun majrur. isyarat Ismu isyarati mabniun mabniun ala ala fathi al-fathi fi mahali jarin. fi mahalli Jarin. Jarin Jarrin. ismun majrurun. ismun majrurun. Fi mahalli jarrin ismun majrurun.
Pau, mana pau? Dia sebagai apa dia ini? Isim majrur. Nah, baik, saya mau tanya lagi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mana isim minanya? Ini ayati. Isim Ayati minanya liqaumin. ayatin. Isim ina marfu atau mansub? Mansub, Nah, ini tanda mansubnya dengan apa? kasroh, Kenapa kasroh? jamak muannas salim. Nah, itu jawabannya. Laknya itu lamnya lam taukid. Bukan huruf jar, bukan. Bukan. Jasiana, bukan. Ya. Bukan huruf Bukan huruf jar. jar. Bukan, tapi kan itu tin. Iya, itu tin. Emang sih isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Tandanya dengan Kasroh. andai kata tidak ada laknya, tetap dibaca dalika ayatin. Andai. Tapi ini Allah kasih taukid. Penegas. Dalika la ayatin. Untuk siapa? Qaumin Yatafakkarun. Ini ekip ya. Paham sampai sini, Bu? Nyam. Nah, Dulu. belum di Eropa yang tadi nih. Ini sama nih ya, mubtada juga nih. Ini sama ya, tinggal di copy aja ini mah. Ya. Tinggal di copy. Baik, sampai sini ada pertanyaan nih, Ibu. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Ibu, karena sudah mendekati zuhur, saya ada tugas. Mari kita tambahan manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wah. Terima kasih.